Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Before takeoff, let's enlighten you with the safety aspects of this aircraft. Silahkan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away. Serta buka penutup jendela. And your window blind is raised. Pasang sabuk pengaman Anda dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper. Your seatbelt is fastened by inserting the metal loop into the buckle. Oh no, but I don't want to go to bed anymore, Mom. I think we're done, and I'll just sing a Lionel Richie song until we get through. Start your career at the Granville Uni Open Day this Friday 9 till 1. She's some kind of chemical, and it's all I'm thinking of. These headphones are incredible. I never asked to be shown how human I was. Mungkin bila pemirsa mendengarkan suara flight attendant tadi sambil memejamkan mata, tentu akan merasa seperti sedang berada di dalam sebuah pesawat terbang dan membayangkan seorang pramugari tengah memperagakan cara memakai sabuk pengaman, bukan? Sayangnya, seorang merdu itu bukanlah suara dari seorang flight attendant. Ini merupakan kolaborasi suara emas dari para voice over profesional. Adalah Bimo Kusumo dan Putri Saud yang beberapa waktu terakhir viral usai mengunggah voice over jamming di laman Instagram mereka. Bukan hanya mumpuni menghasilkan voice over untuk flight attendant, kedua dubber profesional itu juga sanggup menirukan suara pedagang tahu bulat, namun dengan nada yang berbeda dan lebih profesional. Tahu bulat. Come and get your round tofus. Digoreng dadakan. It's certainly fresh from the fryer. 500-an. It's only 500 rupees. Hangat-hangat. Get them while they are still hot. Gurih-gurih. Nyoy. Crunch crunch. Saat WFH ini saya ngeliat pada jamming kan, musisi-musisi jamming, lalu editor-editor juga saling edit dan penyanyi-penyanyi jamming. Nah, voice over belum ada nih gitu. Saya pengen kayak voice over sama teman-teman aja tadinya. Kita nge-jamming kali ya, bacain skrip gitu bareng di rumah masing-masing. Nah, adalah nih Putri Saud. Saya belum kenal waktu itu, belum kenal. Jadi dia follow saya dan dia tuh punya ketertarikan di dunia voice over. Dia follow saya karena tahu saya konten-kontennya di Instagram voice over semua. Udah DM sekali itu doang dan udah lama. Saya ngelihat Insta Stories-nya tuh waktu itu nggak sengaja gitu kan. Wah, dia sedang kayak flight attendant gitu. Apa namanya? Ya kayak gitulah pokoknya, kayak yang di Garuda itu tapi bukan maskapai Indonesia. Udah tuh ide saya langsung muncul, langsung saya DM dan saya bilang, "Put, yuk kita jamming yuk." Udah, lo pakai nada British lo yang kayak gitu, gue bahasa Indonesia. Cuman kayaknya jangan pakai maskapai luar deh, pakai maskapai Indonesia aja gitu. Udah dari situ going viral. Aku tidak menyangka bakal seviral ini gitu, sampai dinotis oleh Bapak Triawan Munaf gitu selaku komisaris utama. Gak nyangka banget sih gitu, jadi kaget banget sebenarnya gitu, karena antusiasme masyarakat juga sangat tinggi pas waktu melihat video itu gitu. Bila biasanya pemirsa hanya bisa mendengar suara-suara merdu para voice over profesional Indonesia tanpa melihat wujud asli mereka, kali ini selebritas yang akan mengungkapkan beberapa sosok di balik pemilik suara emas tersebut. Siapa sajakah mereka? Berikut liputannya. Saat sunyi bangkitkan diri. Saat batas bangkitkan rasa. Terhalang bukan berarti hilang. Teruskan hasrat untuk mengejar. Ada hari untuk kembali. Ada inspirasi saat kembali. Saatnya kembali ke rumah.
Bimo Kusumo. Rasanya Bimo sudah dikenal banyak orang semenjak video viralnya dengan Putri Saud. Memiliki segudang pengalaman di ratusan bahkan ribuan proyek, membuat mantan penyiar radio ini pun mendirikan sebuah bisnis yang berhubungan dengan voice over. Tak hanya itu saja, suara emasnya juga dipercaya banyak orang untuk menjadikannya MC, pembicara di berbagai acara, hingga menjadi live voice over di ajang Miss Indonesia. Awalnya sih sebenarnya dicemplungin ayah ya. Jadi ayah tuh seorang dubber di tahun 80-an gitu. Di mana di saat 80-an itu yang tenar adalah sandiwara radio kan waktu itu. Ayah tuh jadi sandiwara radio tuh jadi dubber kayak judul-judul seperti Tuturning Ular, Saur Sepuh gitu. Terus ayah juga seorang dubber untuk film-film kolosal zaman dulu gitu ya, kartun-kartun Disney Channel gitu. Dan di tahun 96 itu project pertama saya waktu itu untuk apa ya, iklan kayak minyak telon gitu deh. Dan sampai tahun 2000 saya aktif jadi seorang dubber untuk kartun-kartun, film-film seperti itu. Dan di tahun 2000 saya fokuskan diri untuk jadi seorang voice over talent kayak gitu. Jadi satu keluarga gitu, bapak saya dan adik saya. Secara nggak sengaja satu skrip langsung. Ya udah kayak bukan voice over, ya udah kayak di rumah. Cuman jadi apa ya? Jadi awkward gitu nggak sih, kayak ayah ambilkan saya minum dong. Padahal Pak ambilin dong minum gitu. Wajib gunakan masker jika Anda harus pergi keluar rumah. Please wear a face mask every time you go outside. Jaga jarak minimal 1 meter atau lebih dengan orang lain. Maintain social distancing or physical distancing at least 1 meter between yourself and others. Cuci tangan pakai sabun dengan benar atau gunakan hand sanitizer. Wash your hands frequently with soap and water or alcohol-based rub. Dan hindari kerumunan serta pertemuan berkelompok. And please, avoid crowds and large gatherings. Putri Saud adalah sosok yang ada di balik suara merdu selanjutnya. Wanita cantik yang pernah menjadi public relations di sebuah perusahaan ini menjadi viral dan dikenal masyarakat karena video voice over-nya bersama Bimo. Dengan aksen bahasa Inggris British yang sangat mahir, suara Putri pun sama sekali tak terdengar seperti orang Indonesia. Sebelumnya tuh aku hanya melakoni sebagai hobi atau misalnya teman-teman aku perlu voice over, tapi untuk project-project kecil tuh biasanya aku suka membantu gitu. Aku tidak pernah les bahasa Inggris gitu karena memang aku tuh belajar aksen ini dulu tuh karena aku sekolah di London di Inggris gitu, karena kebetulan ayahku dulu seorang diplomat. Sejauh ini sih masih gitu-gitu aja ya, maksudnya belum ada yang berkesan banget, tapi mungkin salah satu konten Instagram aku membuat voice over cover. Jadi bukan aku suara aslinya, tapi aku membuat cover gitu kayak seperti orang musisi. Aku membuat voice over cover untuk virtual tournya Buckingham Palace gitu. Nah itu kebetulan memang video dan audionya gitu, musiknya itu sudah ada dari BBC gitu. Jadi pas waktu itu aku menemukan video BBC virtual tour Buckingham Palace, ya sudahlah aku buatlah tuh di Instagram gitu konten video. Nah banyak banget feedbacknya yang alhamdulillah positif, yang pokoknya intinya pada bilang, Put suaranya bagus banget, udah mirip kayak orang native, udah kayak orang asli gitu. Jadi mungkin berkesan dalam arti apa ya, pas waktu itu sampai even ada aku menerima DM dari seorang diplomat Inggris yang sedang penempatan di Jakarta gitu. Beliau sampai kirim DM dan bilang itu bagus banget gitu. Beberapa suara iklan tadi diisi oleh Ian Sayabani. Tak hanya mahir sebagai voice over, Ian pun berprofesi sebagai seorang penyiar radio. Segudang pengalaman yang dimiliki membuatnya sering diundang sebagai pembicara di berbagai acara, hingga Ian mendirikan sebuah kelas VO. Kalau sebagai dubber, sebagai VO talent itu gue mulai tahun 94 tuh gue masih TK juga, jadi gak mungkin sadar apa-apa gitu ya. Tapi kebetulan di tahun yang sama Disney masuk ke Indonesia. Mereka cari talent-talent untuk jadi dubber animasi-animasinya Disney yang bakal tayang di stasiun televisi di Indonesia gitu. Nah mereka datang ke sanggar kami, di casting lah tuh
anak-anak kecil di situ. Terus alhamdulillah salah satunya saya yang lolos, dan juga beberapa temen ada banyak sih. Nah dari situ udah mulai gambarnya Disney, terus kartun-kartun kayak anime-anime gitu. Udah melebar ke sandiwara radio, terus juga ke iklan TV, iklan radio dari 94 sampai sekarang. Penasaran dengan kemampuan voice over mereka? Selebritas yang pun menantang para pemilik suara merdu ini untuk menirukan beberapa karakter. Seperti apa hasilnya? Nah, di Trans 7 tuh saya juga sempat misi sebenarnya buat wild fishing. Kayak gitu. Di perairan Kapuas terdapat satu ikan yang sedang diincar oleh tim wild fishing. Apakah tim berhasil gitu-gitulah. Saya lupa skripnya. Kayak gitu. Naruto, ini saatnya kita membalas dendam. Tidak ada waktu lagi, harus saat ini juga, gitu. Memiliki kemampuan dalam mengisi suara dengan berbagai karakter dan suasana, baik dalam iklan, radio, televisi, bahkan sebuah proyek film animasi. Lantas, apa itu voice over? Kalau lo serius, gitu. Kalau serius menjanjikan banget. Insya Allah. Kalau dibilang lumayan, relatif juga ya, lumayan. Mungkin range-nya itu dari satu cut down, kita bilangnya satu cut down tuh satu durasi gitu ya, 5 second, 15 second, 30 second atau 60 second, dan per versi dan per media sebenarnya. Di range 800 sampai 5 juta per cut down. Rate paling besar adalah iklan TV. Iklan TV, YouTube, terus di bawahnya baru iklan radio. Yang paling rendah adalah honor serial kayak animasi gitu-gitu tuh paling bawah tuh. Ya pemirsa, itulah 3 dari para voice over profesional di Indonesia. Lantas apakah pemirsa selebrita berminat juga mengikuti jejak mereka?